Saya jadi mengerti kenapa Malida begitu kesal dengan Wilda. Dan pantas saja, Raya dan juga Mama yakin banget bahwa orang yang sudah mensabotase itu pasti Malida. Itu gak mungkin. Karena saya udah cek seluruh penjuru pantai. Saya gak menemukan Malida. Dia bahagia di atas penderitaan saya. Aduh, pusing saya ngikutinnya. Berbelit-belit. Aduh, sampai nggak bisa diterima sama Nurul. Nalar. Kalau emang otaknya nggak nyampe ya, nggak usah usaha mikir, makanya masuk aja. Kamu. Boleh saya minta waktu sebentar? Saya harus bicara sama Mbak Wilda. Ikut saya. Kamu tuh mau ngapain lagi sih kesini? Istri sama anak kamu udah angkat kaki dari sini. Jadi tolong ya jangan bikin kekacauan di rumah saya. Karena saya nggak mau gara-gara kamu nanti Mas Arga bikin Erika sama Bagas tinggal lagi di sini. Saya nggak sudi berbagi atap sama istri kamu walaupun dia ipar saya. Saya udah tahu. Erika dan Bagas sudah nggak ada di rumah ini lagi. Dan saya datang ke sini bukan untuk cari masalah. Saya ke sini karena saya mau ngomong sama Mas Arga. Suami saya nggak di rumah. Mbak Wilda tolong. Saya harus ngomong sama Mas Arga. Supaya dia bujukin Erika. Agar tidak menceraikan saya. Saya nggak peduli sama sekali ya. Sama masalah kamu kayak Erika kayak Bagas kayak. Kamu sebagai suami dan bapak. Harusnya bisa dong ngajarin anak sama istri kamu untuk tahu diri. Nggak numpang di rumah orang. Sekali lagi saya bilang. Saya harus ngomong sama Mas Arga. Dan saya yakin Mas Arga di dalam rumah. Sekali lagi saya bilang sama kamu suami saya nggak ada di rumah, nggak usah ngeyel. Sebentar. Apa jangan-jangan Mbak Wilda udah ngusir Erika, Bagas, dan juga Mas Arga dari rumah ini? Jaga omongan kamu ya. Sembarangan banget sih kalau ngomong. Mending kamu pergi dari sini sebelum saya telepon polisi karena kamu udah ngusik hidup saya. Bu bos. Sabar, jangan emosi, Bu Bos. Tadi orang nyeselin banget sih. Oke. Saya minta maaf kalau kedatangan saya udah bikin kacau. Saya permisi. Kali ini aku udah gak tahu lagi harus gimana. Biar aku bisa batalin keinginan Erika untuk bercerai. Aku juga mau minta tolong sama Mas Arga. Tapi Mas Arga gak bisa dihubungi. Aku udah coba ke rumah Mas Arga tapi Mbak Wilda kekeh. Bilang kalau Mas Arga gak ada di rumah. Jalan satu-satunya aku harus temuin Tasya. Karena mungkin kalau Tasya mohon ke Erika dan saling ngobrol sesama perempuan, hati Erika bisa luluh dan mau batalin gugatan perceraian. Meskipun kemungkinannya kecil, aku harus tetap berusaha karena aku gak sanggup. Aku benar-benar gak sanggup kalau aku harus kehilangan Erika. Oh iya, terima kasih ya Bu Yun. Udah kenapa kelihatannya nggak tenang gitu? Enggak, Nabila, kelihatannya kamu ada masalah. Enggak sih Ma, cuman bingung aja dari tadi nelfonin Mas Firman gak diangkat. Terus biasanya kan Mas Firman jam segini tuh udah nyampe rumah. Jadi ceritanya Bunda tuh lagi kangen. Jadi maksudnya udah mulai ngerasa nggak nyaman kalau nggak di samping Papa Kimchi. Aduh. Au, Bu. Bucinya sampai ke asam lambung saya naik, Bu. Cie. Bu, teh chamomile aja dulu biar tenang.
Jadi menurut Pak Arga orang yang sudah mensabotase itu bukan Malida. Padahal Malida hanya mengakui bahwa dia tidak melakukan itu dan Pak Arga percaya begitu saja. Semuanya karena Wilda. Wilda? Tunggu, saya kaget loh dengan jawaban dari Pak Arga. Karena saya percaya bahwa orang yang sudah mensabotase itu adalah Malida. Atas kejadian yang menimpa saya dan juga Nabila di Pantai Nuansa itu. Sementara saya dan juga Wilda yakin bahwa memang Malida adalah pelakunya. Wilda mengkambing hitamkan Malida. Oke, sekarang saya jadi mengerti kenapa Malida begitu kesal dengan Wilda. Dan pantas saja, Raya dan juga Mama yakin banget bahwa orang yang sudah mensabotase itu pasti Malida. Itu gak mungkin. Karena saya udah cek seluruh penjuru pantai. Saya gak menemukan Malida. Maksud Pak Arga gimana? Sebelumnya saya telepon Malida, saya mendengar waktu di telepon ada suara ombak. Itu kenapa saya yakin Malida dari Pantai Nuasa. Tapi setelah saya sampai pantai, saya sama sekali gak menemukan jejak Malida. Jadi saya yakin dalam kasus ini Malida gak bersalah, melainkan Wilda. Tapi kita nggak bisa nuduh orang tanpa bukti yang jelas. Kita butuh bukti CCTV, at least di restoran atau di sekitar pantai gitu. Tapi saya yakin Malida gak bersalah dalam hal ini. Aduh, tunggu Pak Arga. Saya jadi agak bingung sini sebenarnya. Wilda itu kan istri Pak Arga. Kenapa Pak Arga lebih membela Malida? Karena Wilda istri Pak Arga sendiri. Apa Pak Arga sama Wilda lagi ada masalah? Dan akhirnya Pak Arga harus membela Malida. Gimana maksudnya, Pak? Lebih baik kita gak usah bahas soal ini dulu. Tujuan saya ngajak Anda ketemu, karena saya pengen membahas dampak perceraian saya dengan Wilda terhadap Jura. Kayak ada yang disembunyikan Arga soal Malida. Tapi aku nggak berhak maksa Arga untuk cerita. Jadi lebih baik aku diam dulu. Iya, yang pasti sih Zura pasti akan sangat tertekan setiap melihat kalian bertengkar di rumah. Dan itu sangat berbahaya. Karena gimana pun juga, Zura pasti akan trauma untuk anak seusia dia. Saya minta maaf, Firman. Saya udah gagal jadi ayah sama yang baik buat Zura. Tapi saya udah gak bisa mempertahankan pernikahan saya lagi dengan Wilda. Parga yakin dengan keputusan Parga ini? Saya tahu dampak perceraian itu sangat tidak baik. Jujur saya gak pengen Zura merasakan apa yang dirasain Albi sama Raya rasain sekarang. Tapi saya gak punya pilihan lain. Bercerai dengan Wilda ada keputusan paling baik buat kita berdua. Saya harap Anda bisa mengerti soal ini. Ya udah, kalau gitu saya pamit dulu dan sekali lagi terima kasih ya karena Parga sudah meluangkan waktunya. Saya juga terima kasih, Pak. Oh ya, satu lagi. Parga harus hati-hati sama Malida. Karena Malida yang sekarang dan yang dulu itu berbeda. Malida yang sekarang, dia lebih ambisius orangnya. Dan dia akan melakukan apapun untuk bisa mendapatkan apa yang dia mau. Maksudnya? Ya Parga hati-hati aja sama Malida. Karena saya yakin takutnya Parga akan dimanfaatkan oleh Malida. Karena dia punya tujuan tertentu untuk Parga dan juga Wilda. Ya udah, kalau gitu saya pamit. Assalamualaikum. Astaga, Nabila sampai miss call berkali-kali. Waduh, ini gara-gara aku lupa bawa handphone lagi tadi turun. Assalamualaikum Sashimi. Waalaikumsalam. Maaf ya dari tadi kamu telepon aku tapi aku nggak angkat. Kau pasti kesel ya? Jadi tadi tuh aku lagi ngobrol sama Arga di Cafe Allegra. Dan pas ngobrol itu aku lupa, aku nggak bawa handphone turunnya. Iya nggak apa-apa mas, aku nggak kesel kok. Cuman aku bingung aja, kan biasanya tuh kamu udah nyampe rumah. Terus aku coba telepon tapi kamu nggak ngangkat. Emangnya kamu lagi ngobrolin apa sih sama Mas Arga? Kok sampai harus ketemuan di Cafe Allegra segala? Apa ada masalah? Ya aku cuma memastikan aja apa yang disampaikan Wilda itu benar atau enggak. Dan ternyata benar, Arga itu mau menceraikan Wilda. Soalnya berkasnya itu sudah masuk di pengadilan agama. Astagfirullahaladzim. Mas, apa keputusannya Mas Arga ini udah bulat? Karena kasihan banget loh Zura harus ngalamin kejadian.